Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dengan Ibu Resi di sini. Di video kali ini kita mau belajar PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Temanya yaitu Aku Cinta Al-Qur'an. Siapa di sini yang cinta Al-Qur'an? Kita semua harus cinta Al-Qur'an ya, biar kita menjadi orang-orang pilihan dan tidak tersesat hidup di dunia ini. Karena Al-Qur'an ini merupakan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Al-Quran merupakan pedoman untuk manusia serta menjadi petunjuk sekaligus rahmat hanya bagi kaum yang meyakininya. Makanya kita adalah orang yang beruntung kalau kita sangat meyakini apa yang ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita harus menjalankan apa yang ada di Al-Quran dan menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Selanjutnya, membaca dan mempelajari Al-Quran disebut dengan tadarus. Setelah itu, kita akan belajar mengenai adab membaca Al-Quran. Anak muslim tahu adab terhadap Al-Quran, lalu mereka akan melaksanakannya. Oleh sebab itu, yuk kita belajar mengenai adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Disarankan sebelum kita membaca Al-Quran, kita berwudu terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam mempelajarinya, dalam membacanya, dan dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, apa aja sih adabnya? Yang pertama, setelah kita berwudu, kita membaca Al-Quran sambil duduk. Nah, disarankan untuk sambil duduk ya, tidak boleh sambil lari-lari atau tidak boleh sambil main-main. Nah, setelah itu membaca Al-Quran harus menghadap kiblat. Nah, kamu sholat menghadap apa? Menghadap kiblat. Nah, ketika kamu ingin membaca Al-Quran, pastikan juga kamu menghadap kiblat. Itu adabnya yang baik. Nah, yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Ayo, apa sih itu ta'awudz? Kamu tentunya tahu. Ta'awudz itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya, tidak melakukan hal lain saat membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu harus fokus. Tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil nonton TV, tidak boleh sambil pegang handphone, tidak boleh sambil main game, dan lain sebagainya. Harus fokus hanya untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh melakukan kegiatan lain. Selanjutnya, tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang rendah. Jadi kita tidak boleh menaruh Al-Quran di lantai, terus di tempat-tempat yang rendah yang diinjak oleh kaki kita. Usahakan ketika kita ingin membaca Al-Quran harus ada alasnya. Contohnya kalau kita membaca di atas sajadah, kita simpan meja kecil, kalau nggak ditaruh Al-Qurannya di atas bantal dan lain sebagainya, atau dipegang itu boleh. Yang jelas jangan di tempat yang rendah. Oke, itu adab kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, mendengarkan jika terdengar bacaan Al-Quran. Maksudnya, jika teman kamu sedang membaca Al-Quran, kamu harus fokus mendengarkan. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh main-main. Terus jika mamah kamu sedang mendengarkan murotal di radio, di TV, di laptop, pokoknya di alat-alat yang lainnya, di handphone, kamu juga harus fokus mendengarkannya. Karena mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala, itu merupakan adab kita kepada Al-Quran. Selanjutnya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pedoman hidup kita. Oleh sebab itu, kita diwajibkan sebagai umat Islam untuk mempelajari lalu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka kita harus lakukan itu. Dalam Al-Quran mengajarkan kita bahwa kita harus berkata baik, kita harus melakukan itu. Dalam Al-Quran diajarkan kepada kita harus berpuasa, sholat, berbagi kepada orang yang kurang mampu, maka kita harus mengamalkan itu semua. Karena itu semua ada dalam Al-Quran. Dan menghindari apa yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai surah Al-Fatihah.
Di minggu kemarin kita sudah berlatih cara melafalkan surah Al-Fatihah. Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai poin-poin atau rangkuman terkait surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Ummul Quran itu artinya induknya Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Nah, ini merupakan tentang surah Al-Fatihah, dan kita tadi sudah membahas mengenai adab membaca Al-Quran. Kita sudah bahas mengenai tentang apa sih itu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan kita sudah mempelajari tentang surah Al-Fatihah. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua mendapatkan kemudahan dalam proses pembelajaran dan semakin dekat dengan Allah, semakin sayang terhadap Al-Quran, semakin mencintai Al-Quran, dan diberi kemudahan untuk belajar Al-Quran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.